Dan syukur kita kehadirat Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap kita kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya, apabila kita membaca surat Ar-Rahman, di dalam surat Ar-Rahman kita akan melewati firman Allah Jalla wa Ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan. Kita akan melewati ayat ini sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Lebih dari 30 kali Allah mengulang-ulanginya. Sebabnya Allah terangkan di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Padahal nikmat yang datang dari Allah kepada mereka tidak pernah berhenti. Bahkan di saat mereka sedang bermaksiat, berzina, minum khamar dan yang lain-lainnya, Allah mengirimkan oksigen melalui AC, melalui sela-sela pintu, jendela, kemudian mereka menghirupnya, kemudian menggunakannya untuk berzina dan bermaksiat lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguh benar sumpah iblis di hadapan Allah Jalla wa Ala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. Ya Allah, aku akan menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri, sehingga kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur kepadamu. Kebanyakan mereka tidak lagi mentauhidkan engkau. Kebanyakan mereka tidak mengikuti sunnah nabimu. Kebanyakan mereka tidak menjalankan perintah-perintahmu dan meninggalkan larangan-laranganmu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila poin yang pertama ini telah kita sadari bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah, bahkan setiap kita kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling berharga adalah nikmat agama. Didatang dalam sebuah hadis yang marfu dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sebagaimana muslim ada yang kaya dan miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan miskin. Udah kafir, syarrul bariyah, miskin lagi. Sebagaimana yang muslim ada yang hidup sehat dan ada yang sakit-sakitan, yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan. Oleh karena yang ketika para sahabat Nabi SAW terluka dan berlumuran darah dari perang Uhud, maka Allah menghibur mereka dengan firman-Nya, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Andai kata kalian terluka dan berlumuran darah karena perang, maka sesungguhnya orang-orang kafir, musuh-musuh kalian juga ada yang terluka dan berlumuran darah. Cuma hebatnya kalian kaum muslimin, kalian bisa mengharapkan dari Allah apa yang tidak bisa diharapkan oleh orang-orang kafir. Karena seorang muslim dengan musibah yang menimpanya, dia bisa mengharap dengan penghapusan dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala ghammin wala huznin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu bihi khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, keletihan, kegundah gulanaan dan duri yang menyengatnya, kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wala yazalul bala' fil mu'min fi nafsihi wa malihi wa walidihi hatta yalqallahu alaihi khatiyah. Musibah itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin pada dirinya, keluarga, harta atau anak keturunannya, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi memiliki dosa, sudah terhapuskan dengan musibah-musibah yang menimpanya ketika di dunia, dan dia menerimanya dengan sabar. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Andai kata kalian ada yang terluka berlumuran darah, maka musuh-musuh kalian juga ada yang terluka dan berlumuran darah. Namun kalian bisa mengharapkan dari Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan. Maka di dalam hadis yang mauquf ini dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hamba-Nya. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan, kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah, dan seluruh musibah, sebesar apapun musibah yang menimpa anda, itu terlalu kecil, masih di bawah musibah kesesatan. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berada di atas hidayah dari Allah, dan musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berada di dalam kesesatan. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah. Seluruh nikmat itu di bawah nikmat hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Dan seluruh musibah berada di bawah musibah kesesatan. Beliau juga mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan jemaah. Semua musibah itu ringan. Kemiskinan, kesakitan, dan yang lainnya ringan, selama bukan dalam urusan agama. Karena musibah yang sesungguhnya adalah musibah dalam urusan agama. Jangankan kehilangan amalan yang wajib, hanya dengan kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh saja, sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Maka di dalam hadis yang mauquf ini dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan tahukah kita nikmat agama yang paling mahal, yang Allah katakan lebih baik daripada dunia beserta isinya, serta Allah perintahkan agar kita berbangga dan bergembira dengannya, yaitu nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya. Kata Imam Ibn Qayyim, laqad darat aqwalu salaf anna fadlallahi wa rahmatahu fi hadhihi al-ayah hiya ni'matul islami was sunnah. Di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah telah ternukil ucapan ulama salaf secara masyhur bahwa saya ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan fadlullah, nikmat Islam, dan rahmatnya dan nikmat as-sunnah, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia.
karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam dan nikmat as-sunnah yang telah Ia anugerahkan kepada kita, dua nikmat yang tidak boleh dipisahkan dan tidak akan pernah terpisahkan di dalam agama ini. Bahkan kita tidak mengetahui manakah yang lebih besar dari dua nikmat ini yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni la adri ayya ni'mataini min Allah alayya a'zam an hadani lil Islam aw an afani min hadhil ahwa. Aku tidak mengetahui manakah yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat tatkala Allah menyelamatkan aku dari banyak bid'ah yang ada di tengah-tengah masyarakatku. Ini beliau ucapkan lebih dari 1300 tahun yang lalu. Bagaimana andai kata beliau hidup hari ini melihat berbagai bid'ah, melihat kaum muslimin tidak bisa membedakan penyanyi dengan penceramah, bahkan tidak bisa membedakan lelaki dan wanita, bahkan ada wari yang menjadi ustazah, dan berbagai penyimpangan lain yang dinisbatkan kepada agama ini. Padahal di masa beliau baru muncul bid'ah khawarij dan tasyayyu'. Tetapi beliau sudah mengatakan, inilah adri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam an hadani li Islam aw an afani min hadhil ahwa. Aku tidak mengetahui manakah dari dua nikmat yang lebih besar yang telah Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat ketika Allah menyelamatkan aku dari banyak bid'ah yang ada di tengah-tengah masyarakatku dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Imam Mujahid. Ini bukan ucapan Albani, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Tapi ini ucapannya Mujahid, murid senior dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita enggak tahu apa yang akan beliau katakan andai kata beliau melihat hari ini bagaimana, ya, kaum muslimin, ya, melakukan syirik-syirik besar tetapi dinisbatkan kepada syiar Islam, merendahkan Nabi SAW dan menganggap itu sebagai bukti cinta kepada beliau, ya, memuji Nabi SAW dengan pujian-pujian yang itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menganggap itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Di masa beliau baru ada khawarij dan tasyayyu', tetapi beliau sudah berkata demikian. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini. Dan ini kedatangan anak yang kedua kali, ya, di dalam masjid ini untuk kembali melanjutkan talabul ilm dan atawasi bil haq wa tawasi bis sabar di antara kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih mempererat dan memperkuat persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain dari saling nasihat menasihati di antara kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang sedang berkumpul karenanya dan di dalam rumahnya yang mulia ini dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insya Allah tidak ada yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dan di dalam rumah Allah yang mulia ini kecuali undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ala al-kitab was sunnah bi fahmi salafil ummah. Bukanlah partai, organisasi, ormas, nasab ataukah embel-embel dunia lain yang mempertemu dan mengumpulkan kita. Maka insyaallah taala, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, bahasan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diminta kepada kami untuk membahas sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga atau yang semakna dengan ini. Insyaallah taala untuk pembahasan ini ana akan menyampaikan terkaitnya bukan dari pengalaman ana ataukah yang lainnya.
Karena kita tidak butuh kepada pengalaman seorang ustadz di dalam beragama. Kita tidak butuh kepada pengalaman seorang syekh di dalam beragama. Kita cuma butuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena Islam ini telah sempurna. Dan di antaranya dalam bab rumah tangga. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, muadah dan rahmah. Kita enggak butuh untuk mendengar cerita pribadi rumah tangga seorang ustadz, seorang syekh. Oleh karenanya tidak pernah kita lihat para ulama kita ketika membuat daurah tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, mereka menjadikan perjalanan rumah tangga mereka sebagai kisah inspiratif untuk jamaah. Ya, yang melakukan demikian hanya ustadz-ustadz yang lebay dan kurang bahan ilmunya. Selalu para ulama kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dan atharus salaf sebagai pedoman. Nah, karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhai Islam ini untuk kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyisakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Satu dari dua penafsiran adalah Al-Quran. Segala yang kita butuhkan dari kebaikan dunia dan akhirat di dalam Al-Quran sudah ada penjelasannya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Wa nazzalna 'alaika adh-dhikra tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu kepada kalian. Dan tanpa terkecuali tentang rumah tangga. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui sebab-sebab kebahagiaan, sakinah, muadah dan rahmah dalam rumah tangga, kita tidak butuh kepada pengalaman rumah tangga seorang syekh, seorang ustadz. Apalagi ya kepada sinetron Korea yang begitu lebay bin alay. Apalagi kepada film Bollywood. Ya. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, muadah dan rahmah, kita juga tidak butuh kepada novel-novel yang ditulis oleh orang barat, yang perjalanan hidup mereka Allah katakan kal an'ami balhum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Kita cuma butuh kepada bimbingan para ulama yang menjelaskannya dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan di tangan anak ada sebuah kitab yang berjudul Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Ini sebenarnya bukan sebuah kitab, tetapi sebuah muhadarah yang kemudian ditranskrip oleh beberapa penuntut ilmu agama dari daurah Profesor Guru Besar Masjid Nabawi, Imam dan Khatib Masjid Quba hari ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala. Dan sebelum ana membaca kitab ini, ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan. Terlebih dahulu, yang pertama, bahasan ini akan ana bahas bukan berarti rumah tangga ana atau ana sebagai contoh dan inspiratif untuk antum dalam berumah tangga, tetapi pembahasan ini kita bahas sebagai nasihat untuk kita semua dan terkhusus untuk diri ana pribadi, sebagai nasihat diantara kita semua. Bukan berarti ana lebih afdal daripada antum di dalam menuntun rumah tangga. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahasan yang seperti ini sangat penting untuk kita bahas, terkhusus di kalangan ahli tauhid dan ahli sunnah. Karena semestinya mereka yang berada di atas tauhid dan sunnah adalah orang-orang yang paling sakinah, mawaddah dan rahmah rumah tangganya. Ahli tauhid itu meskipun tegas terhadap syirik, tegas terhadap bid'ah, tetapi mereka adalah orang yang sangat sakinah, muadah dan rahmah. Mereka meskipun tegas dalam beragama, tetapi dengan istrinya mereka adalah penggombal kelas kakap. Ya, ahli tauhid, ahli sunnah, walaupun mereka tegas di dalam beragama, serius dalam urusan agama, tegas dalam bab syirik dan bid'ah, tetapi bersama istrinya mereka adalah penggombal kelas kakap. Iya, Nabi kita SAW seorang Nabi, seorang Rasul, imam ahli tauhid, tetapi betapa beliau menggombali istrinya. Ya, betapa beliau penggombal terhadap ibunda-ibunda kita,
Terkadang beliau memanggil ibunda kita Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang cantik jelita, ya, yang putih kemerahan. Terkadang beliau berada di dalam pangkuan ibunda kita sembari membaca Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid. Untuk jomblosan ini, ya, tutup telinga sebentar dan banyak berdoa. Baik, ini Nabi, Rasul, Panglima Perang, Menteri Keuangan, Menteri Agama, ya, seperti ini ketika pulang ke rumah. Nah, kayak anak katakan tadi, ahli tauhid dan sunnah itu walaupun mereka tegas dalam beragama, tegas dalam bab syirik dan bidah, tetapi mereka adalah penggombal kelas kakap terhadap istri mereka. Bahkan terkadang Nabi tidak punya niat untuk minum, tetapi karena melihat, ya, di gelas ada sisa minum dari Aisyah, maka di depan Aisyah sengaja beliau menarik gelas tersebut dan meminum sisa air di bagian sudut gelas yang telah tersentuh bibir istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika beliau pulang bertanya, ada lauk apa di rumah? Maka Aisyah menjawab, hanya ada cuka. Maka Nabi menjawab, seenak-enak lauk adalah cuka. Kan nggak mungkin, pasti lebih enak kambing dong daripada cuka. Nah, ini gombal jamaah, ya, gombal syariah, bukan konvensional, ya. Antum pulang dah capek-capek, ya, berangan-angan di rumah kayaknya lagi masak gulai ini istri. Begitu pulang, lauknya apa dek? Tempe mendoan bang. Padahal antum tahu di dalam kulkas ada daging, ada ayam dan lain-lainnya. Kok tempe mendoan sih? Ingat hadis Nabi ini, katakan kepada dia, seenak-enak lauk di siang hari dek, tempe mendoan. Walaupun di dalam hati pret. Walaupun di dalam hati dasar perempuan. Sebaik-baik lauk di siang hari begini dek adalah tempe mendoan. Nah, tahu banget adik, ya, selera abang di siang begini. Ya. Ketiga jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa bahasan ini penting untuk kita bahas? Karena keistiqomahan dan semangatnya seseorang di dalam mengamalkan agamanya dan mencari dunia itu sangat berkaitan dengan bahagia tidaknya dia di dalam rumah tangganya. Benar jemaah? Ya. Keistiqomahan seseorang di dalam beragama dan semangatnya seseorang di dalam mencari nafkah, bahkan baik tidaknya dia di luar rumah, itu sangat dipengaruhi oleh rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah ataukah tidak. Ustadz sekalipun nggak stabil dakwahnya kalau rumah tangganya hancur. Syekh sekalipun kalau rumah tangganya nggak stabil, dakwahnya pun nggak stabil. Guru juga demikian, ya. Bentar-bentar marah sama muridnya. Santri melihat ada kesalahan kita, rupanya setelah dicek lagi ribut sama istri di rumah, lampiaskan ke santri. Begitu juga komandan, marah-marah sama bawahnya, pada di rumah habis kena, ya, sikat sama menteri dalam rumah tangga, sama istrinya, iya, datang kantor lampiaskan ke anak buahnya. Nah, ini menerangkan kepada kita akhlak seseorang di luar rumah itu terkadang sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah tangganya. Bahkan dalam keistiqomahan beragama juga demikian. Orang yang rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, dia harmonis dengan dan romantis dengan istri dan anak-anaknya, pergi sholat Jumat pun semangat, pergi sholat berjamaah juga semangat, berangkat tarawih juga semangat, ya kan? Menuntut ilmu juga semangat, berangkat kerja juga semangat. Tetapi kalau rumah tangganya seperti kapal pecah, kadang sholat jamaah pun jadi malas-malasan, nuntut ilmu juga jadi malas-malasan, ya. Berangkat kerja juga jadi malas-malasan. Bahkan terkadang terjadi tindakan-tindakan kezaliman di luar rumah olehnya karena kondisi rumah tangganya yang sedang tidak stabil. Nah, bahkan terkadang kita bisa melihat tersiksanya seseorang karena rumah tangganya yang rusak dari air wajahnya. Terkadang seseorang tidak bisa menyembunyikan
ketersiksaan yang sedang dia alami karena rumah tangga yang sedang hancur. Dari air wajahnya kita bisa menilai betapa sengsaranya hidup dia. Walaupun dia kaya, dia memiliki banyak fasilitas. Apalagi jika dia seorang wanita. Karena wanita itu walaupun dia kaya, punya kendaraan yang banyak, walaupun kalau dia keluar rumah banyak besti yang menyambutnya, ya, pergi kajian banyak besti yang siap menemaninya, mau olahraga banyak besti yang siap menemaninya. Dia punya kekayaan, punya penghasilan pribadi, tetapi jika tidak harmonis dan romantis dengan suaminya, air wajahnya ya tidak bisa menyembunyikan dari manusia bahwa dia sedang tersiksa hidupnya. Walaupun dia udah ngaji sunnah sekalipun. Kenapa? Karena memang rumah tangga itu salah satu dari sumber sakinah, ketenangan. Kita semua menghafal firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan huwallazi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian pasangan hidup dari diri kalian maksudnya yang pertama Hawa, karena Hawa diciptakan dari Adam. Adapun yang setelah mereka, anak keturunan setelah mereka, semuanya diciptakan mimma immahin, dari air sperma. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan kedamaian, ketentraman. Orang kalau rumah tangganya nggak tenang, nggak tentram di dalam rumahnya, terlihat nggak bahagia hidupnya. Tiap malam nongkrong aja kerjaannya. Iya, nongkrong aja kerjaan. Padahal udah punya istri, punya anak. Ada apa ini orang? Tiap malam nongkrong. Iya, bahkan seperti yang anda katakan, orang yang berilmu sekalipun, ustadz sekalipun, kalau rumah tangganya nggak beres, tiap malam juga nongkrong aja kerjaannya sampai jam 11 malam sama ikhwan. Ya. Ikhwan pun nyari cocok nih ustadz, ada temen nongkrong, ustadz pun nyari ikhwan temen nongkrong. Dapatlah ya suami-suami yang sedang kurang bahagia rumah tangganya, akhirnya jadi nongkrong hasanah. Ya, nggak bisa ditutup. Orang kalau nggak bahagia rumah tangganya, kita bisa menilainya, ya kan? Dari gaya dia bicara sama kita, ya, gaya hidupnya. Karena memang ketenangan yang paling utama bagi orang yang telah berkeluarga adalah rumahnya. Ya. Kalau dengan istri tidak harmonis, seorang wanita tidak harmonis dengan suaminya, enggak romantis, walaupun dia konglomerat sekalipun, air wajah yang menandakan dia tidak bahagia hidupnya. Nah, litaskunu ilaiha, karena di antara tujuan utama pernikahan itu dianjurkan adalah agar kita merasakan sakinah, ketenangan, ketentraman. Lihat Nabi kita yang ketika beliau dituduh gila karena mengaku bisa Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, didustakan, dibuli oleh seluruh masyarakat Mekah. Hanya istrinya yang bisa menghiburnya dengan mengatakan ma'akhzakallah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku, engkau orang yang baik, engkau penyambung silaturahim dan sebagainya. Nabi kita pernah berlumuran darah di luar rumah dalam perang Uhud, ya, orang yang paling ditarget untuk dibunuh, kepalanya pernah dihargakan dengan 100 ekor onta. Di luar rumah semua kegiatan beliau berat, ya, dan beresiko, tetapi lihat ketika pulang ke rumah, Aisyah mengatakan tadi, beliau selalu di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid. Nah, orang yang rumah tangga yang sakinah, mu'adah dan rahmah, dia betah di rumah. Kalau rumah tangganya tidak sakinah, mawaddah dan rahmah, setiap kali mau pulang udah naik asam lambungnya. Baru lihat pintu gerbang rumah udah mulai naik asam lambungnya. Baru lihat pintu rumah belum melihat menteri keuangan di dalam rumah. Baru lihat pintu gerbang rumah, baru terlihat nama istrinya menelpon berdering, langsung naik asam lambungnya. Begitu ngangkat, bukan lagi asam lambung, langsung berubah jadi mah asam lambungnya. Kalau rumah tangga yang nggak sakinah, tiap malam kerjaan nongkrong aja tidak jelas. Padahal udah punya anak, punya istri masih muda, anak masih kecil-kecil, tapi tiap malam nongkrong sampai larut malam. Apa ini kalau bukan karena rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah dan rahmah? Nah, litaskunu ilaiha. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apa sumber keselamatan
di masa fitnah. Disebutkan ada 3. Ya. Yang pertama, kuf 'alaika hadza, jaga lisanmu, wa baki 'ala khati'atik, sering-seringlah engkau menangis atas dosa-dosamu yang telah berlalu. Yang ketiga Nabi katakan apa? Wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas bagimu sekecil apapun dia. Rumah Nabi kecil, saking kecilnya ketika beliau mau sujud harus menggeserkan kedua kaki ibunda tercinta kita Aisyah radhiyallahu anha supaya muat sujudnya, tetapi terasa luas bagi beliau karena di dalamnya penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Wal yasa'ka baituk, di masa fitnah hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu, artinya betah di rumah. Ya. Suami yang punya sifat enggak betahan di rumah, berarti kurang bahagia di rumahnya. Ya. Artinya dia lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Tentunya ini di luar maksud kita adalah orang yang keluar mencari nafkah, ya kan? Keluar untuk suatu kebutuhan. Ini memang dia keluar karena nggak betah di rumah. Dia lebih betah kalau sedang berkumpul di cafe shop dengan kawan-kawannya ketimbang kalau duduk di sisi istri dan anak-anaknya. Kalau dia mau berlibur, dia lebih memilih dengan kawan-kawannya daripada dengan istri dan anak-anaknya. Kalau dia mau pergi kulineran, lebih memilih kulineran dengan teman-temannya daripada sama anak istrinya. Lebih bahagia dengan mereka daripada dengan temannya. Apalagi wanita, kalau punya sifat nggak betahan di rumah, itu jauh lebih tidak normal ketimbang laki-laki. Karena sifat wanita yang normal itu betahan di rumah, dan itu perintah Allah. Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah. Ketenteraman, bahkan Nabi sebut tadi sebagai sumber keselamatan di masa fitnah. Alasan poin berikutnya ingin Anda sampaikan terkait bahasan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, karena semua kebaikan dan kejelekan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam bernegara, itu berawal dari rumah tangga, jamaah. Berawal dari rumah tangga. Ada masyarakat yang nakal, berawal dari rumah juga. Bahkan jamaah, pelaku bullying di sekolah rata-rata kalau kita kaji, kita panggil, ujung-ujungnya adalah anak-anak yang kedua orang tuanya tidak harmonis hubungannya. Sebagian mereka broken home, sebagian mereka kasar di sekolah karena di rumah sering mendapatkan tindakan kasar dari ayah, ibu, dan kakak-kakaknya. Sementara di rumah dia tidak punya objek untuk melampiaskannya. Begitu masuk pondok jadi ketua geng dia. Di pondok jadi ketua geng dia. Iya. Di dalam sekolah karena punya objek pelampiasan jadi pelaku bullying dia. Kenapa? Di rumah dia sering mendapatkan kata-kata kasar. Dari mana dia mengeluarkan kata-kata kasar itu kalau bukan dari rumah pertamanya? Nah, kalau bukan dari rumah. Bahkan Anda pernah melihat sebuah kasus anak TK sudah mengeluarkan kata-kata kasar yang orang tua aja nggak pantas mengeluarkan kata-kata itu. Ketika kita pelajari, dia mengatakan, ini sering kok saya dengar dari Abi di rumah untuk Umi. Abi dan Umi udah ngaji juga, ngaji akhir zaman. Iya. Ayah dan uminya udah sama-sama ngaji sunnah, tapi ya itu tadi, sunnah akhir zaman. Saya sering mendengar kalimat ini dari Abi, katanya. Padahal nama-nama hewan loh. Masih duduk di bangku TK. Demikian juga anak yang baik, sopan, santun. Rata-rata karena orang tuanya yang sopan dan santun. Anak-anak di pondok, di sekolah yang berakhlak, rata-rata juga karena orang tuanya yang berakhlak. Nah, tentunya ini hukum asal ya. Ya, tentunya di sana juga ada faktor-faktor eksternal ya. Nah, asalnya demikian ya. Bahkan para pejabat negara yang zalim, yang nepotisme juga berawal dari dalam rumah tangga. Dari rumah dia udah terbiasa mengambil barang yang bukan hak dia dan tidak ditegur oleh ayahnya. Dia mengambil barang abangnya, abangnya marah-marah, ibunya tahu, ibunya diam, bukan adikmu yang ambil nak.
supaya nggak dimarahin oleh abangnya. Dari kecil dia sudah terbiasa dibela atas pencurian yang dia lakukan. Tidak ditegur oleh ayah dan ibunya ketika dia mengambil barang kakaknya, barang adiknya tanpa izin dari kakak dan adiknya. Itu asal muasal cikal bakal koruptor, jemaah. Nah, bahkan dari kecil ya, orang tuanya sudah ngajarin dia dusta. Gak usah sekolah, kalau ditanya Pak Ustadz bilang aja sakit, padahal mau pergi liburan. Ustadz pun ditipu. Iya. Kemudian kita bertanya kenapa banyak koruptor dari emang orang tua terkadang yang telah mendesain dia untuk menjadi calon-calon koruptor dan nepotisme. Dia membiarkan anaknya yang nepotisme di dalam rumah, anaknya yang tidak punya perasaan terhadap adik-adiknya. Dia biarin salah satu dari anaknya memakan kenyang tanpa memikirkan adiknya setelah ini makan apa. Apabila salah satu yang melakukannya adalah anak yang paling manja, yang paling mereka sayangi, dia biarin. Makan cepat-cepat, habis sebelum adik-adik pulang, nanti mereka tahu, mereka jadi sedih nanti. Dari kecil sudah didesain untuk menjadi calon-calon nepotisme. Nah, dari kecil sudah diajarin dusta. Hari ini kalau ada anak yang lahir di bulan apa, diganti bulan kelahirannya biar cepat masuk sekolah. Biasanya bulan apa? Di akte itu dirubah biar cepat masuk sekolah. Biasanya bulan apa? Juli, dirubah ke bulan Juni. Kok tahu antum? Hah? Bukan pengalaman pribadi kan? Karena banyak baca berita ya. Iya, dipindahkan ke Juni. Ini kan kedustaan. Dari kecil udah kita ajarin dusta anak kita. Nah, makanya anak katakan tadi, baik tidaknya masyarakat, ya, ASN, aparatur negara itu sangat berpengaruh dengan baik tidaknya rumah tangga mereka, baik tidaknya kedua orang tua mereka. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-kariman, yang terakhir sebelum ana membaca sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus menghadirkan di dalam hati kita bahwa anggota keluarga yang telah kita miliki ini nikmat dan anugerah dari Allah. Seseorang yang memahami dan mengetahui bahwa istri dan anak-anaknya adalah nikmat dan anugerah dari Allah, maka setiap kali dia memandang mereka sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Seorang suami yang memandang istri dan anak-anaknya sebagai nikmat dari Allah, tentu dia tidak akan KDRT kepada mereka, ya kan? Bagaimana mungkin dia akan melakukan KDRT kepada seseorang yang dia tahu ini anugerah dari Allah kepadaku, ini nikmat yang Allah berikan kepadaku yang belum Allah berikan kepada banyak orang di luar sana yang mungkin lebih beriman dan lebih soleh daripada diriku. Ini Allah terangkan di dalam surat An-Nahl, yang nama lainnya adalah An-Ni'am. Nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Karena di dalam surat tersebut Allah sebutkan sekian nikmat agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat istri dan anak keturunan. Allah mengatakan, huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dialah Allah yang telah memberikan untuk kalian istri-istri. Ya. Jangan antum pulang ke istri bilang, lihat tuh, ayat aja bilang istri-istri dek. Ayat ini karena bahasanya kalian. Ya, kalau ayat bunyinya kamu, pasti istri bunyinya, bukan istri-istri. Karena ayat bunyinya kum, kalian. Oleh karena datangnya istri. Nah, Allah yang menganugerahkan untuk kalian istri-istri, dan dia juga yang menganugerahkan untuk kalian dari istri-istri kalian anak, ya, banina wa hafadah, anak keturunan. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwa anak istri yang kita miliki itu anugerah dari Allah. Ketika antum sedang sebel dengan istri ini, sedang marah sama istri dan anak-anak, kok seakan syaitan sudah mulai membuat cinta antum pudar terhadap istri dan anak.
Ingatlah dan pandanglah mereka sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Seseorang yang memandang istri dan anak-anaknya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah, enggak mungkin dia mudah main tangan dengan mereka. Tidak mungkin dia akan melakukan tindakan kezaliman kepada mereka. Pastilah dia akan menjaga, merawat dan menuntun mereka ke syurga Allah Jalla wa'ala. Nah, hari ini kita lihat sikap dan perbuatan sebagian orang terhadap anggota keluarganya mengesankan, seakan dia tidak menganggap anggota keluarganya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Kasar, zalim, mudah main tangan, mudah KDRT, mempermalukan istrinya di depan orang, atau sebaliknya yang wanita juga demikian. Nah, tetapi jika sifat ini ada pada setiap anggota keluarga, pastilah mereka akan saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi dan saling memaklumi di antara mereka. Yang suami memandang istrinya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah, di mana banyak laki-laki di sana yang lebih beriman, lebih beramal saleh daripada dia, padahal tetapi belum Allah anugerahkan untuknya seorang istri. Si wanita juga demikian memandang suaminya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah kepadanya yang harus ia syukuri, di mana masih banyak perempuan di luar sana yang lebih salehah dari dia, lebih cantik dari dia, bahkan mungkin lebih kaya dari dia, tetapi sampai hari ini belum punya suami dan masih berstatus sebagai single senior. Ya, demikian juga kedua orang tua. Ketika melihat anak mereka, mereka memandangnya sebagai anak, sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Maka dia akan berusaha mendidik mereka dengan kelemah lembutan. Tapi orang tua yang tidak menganggap anak-anaknya sebagai anugerah dari Allah, sangat mudah main tangan. Sedikit marah, main tangan. Sedikit marah dengan anaknya, langsung main jewer. Sedikit marah dengan anak-anaknya, yang keluar adalah nama-nama hewan di kebun binatang. Tidak demikian dengan seorang ayah dan ibu yang memandang anak-anak mereka sebagai nikmat dan anugerah dari Allah, meskipun anaknya berkebutuhan khusus. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang sampai hari ini belum memiliki anak keturunan, jamaah. Ana mengenal beberapa orang, mereka sudah menghabiskan uang ratusan juta, bahkan ada yang sudah di atas 1 miliar, bolak-balik berusaha buat bayi tabung, tetapi sampai hari ini belum berhasil. Ya, lebih dari itu, seluruh ibunda kita tidak ada yang memberikan anak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah dan dia budak. Nah, beberapa ulama senior kita hari ini ada yang belum punya anak juga sampai hari ini. Nah, sebagian teman-teman kita sudah berulang kali bolak-balik ke Singapura, ke Belanda untuk buat bayi tabung, tapi Allah belum berkehendak. Dan ini bukan aib buat mereka, dan teman-teman yang belum punya anak keturunan juga tidak perlu minder. Ya, istri-istri Nabi juga enggak pada punya anak kecuali Khadijah. Nah, itu murni dari Allah Jalla wa Ala. Kita cuma bisa berikhtiar. Nah, antum punya anak normal lagi, tapi tiap hari marah-marah sama anak. Ya. Kalau mau pulang ke rumah, telepon dulu istrinya. Anak-anak udah tidur belum? Masih pada rewel nggak? Kalau masih rewel, nggak mau pulang dia. Emang itu bukan anak ente? Iya. Emang itu bukan anak kita, jamaah. Kita maunya kalau anak lagi rewel sama istri, ya kan? Padahal istri kita sudah pernah merawat anak kita sebelum lahir ke dunia ini. 9 bulan pernah berada di dalam perut istri kita. Selama 9 bulan tersebut istri kita susah tidur, susah makan, susah bergerak, susah berjalan gara-gara bayi kita di dalam perutnya. Di saat malam kita mengorok di dalam tidur kita di malam hari, istri kita tidak bisa tidur nyenyak karena perutnya yang ditendang-tendang oleh bayi kita. Kemudian istri kita harus bersimbah darah demi mengeluarkan bayi kita. Dia rela mahkotanya diobok-obok oleh ibu bidan demi mengeluarkan bayi kita. Bahkan sebagian mereka harus rela perutnya dibelah kemudian dijahit dan merasakan kepedihan pasca sesar. Dan terkadang jahitan tersebut terbuka lepas gara-gara kita juga. Karena pakaian kita yang sedang dia cuci, karena rumah yang sedang dia bersihkan. Setelah itu 2 tahun lamanya dia menyusui anak kita, dan selama itu seluruh gizi yang ada di dalam tubuhnya diserap habis oleh anak kita.
Badannya yang tadinya ideal, yang tadinya six pack sekarang one pack, gara-gara kita. Setelah itu kita mengatakan lagi kepadanya, kok kamu sekarang sudah kurang cantik. Kemudian ketika anak sudah keluar sehat, kita nggak mau memegangnya. Ya. Anak mendapat curhat beberapa umat, suami udah ngaji nih, masih punya sifat begini. Setiap mau pulang nelpon dulu Ustaz. Anak-anak udah pada diam belum? Kalau anak-anak belum pada diam, masih pada rewel, nggak mau pulang. Sampai anak udah tidur baru mau pulang Ustaz. Dia nggak mau melihat anak-anak ribut di rumah. Percuma antum udah ngaji, mengaku salafi, mengaku ngikut sunnah Nabi, kalau akhlaknya masih seperti ini, berarti nggak ada perubahan. Ilmu itu memberikan perubahan. Tidaklah kita belajar seperti ini kecuali untuk berubah. Tidaklah kita menghadiri majelis ilmu agama kecuali agar kita bisa mengamalkan hadis Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lelaki terbaik di muka bumi ini dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya, dan aku adalah suami terbaik di muka bumi ini terhadap istri dan anak-anakku. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, maka poin yang terakhir ini mengajak kita semua, kaum suami, kaum istri dan anak-anak, agar kita memandang ya, pasangan kita dan anak keturunan kita sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Baik, ini beberapa poin yang ingin Ana sampaikan sebelum kita membaca 9 sebab kebahagiaan rumah tangga yang disebutkan oleh Syekh berikut ini. Kemudian Syekh mengatakan, sebelum menyebutkan 9 sebab kebahagiaan rumah tangga, beliau mengatakan terlebih dahulu di muqaddimah, wa yajibu an na'lam anna indama natakallamu an sa'adatil usr la na'ni an takuna al usratu bila masyakil. Seyogyanya kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita berbicara tentang kebahagiaan di dalam rumah tangga atau rumah tangga yang bahagia, bukan berarti rumah tangga itu tidak boleh ada keributan dan kecekcokan di dalamnya. Nah, karena rumah tangga yang bahagia itu tidak pernah ada kecekcokan di dalamnya. Tidak boleh ada ketegangan di dalamnya. Rumah tangga Nabi aja ada ketegangan di dalamnya. Rumah tangga para sahabat juga demikian. Tetapi tidak mengeluarkan rumah tangga mereka dari kategori rumah tangga yang bahagia. Bukankah Nabi sampai pernah bersumpah tidak lagi mau minum madu karena tekanan dari istri-istrinya, ya kan? Sehingga turunlah firman Allah di dalam surat At-Tahrim, ya kan? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu berani mengharamkan apa yang kami halalkan kepadamu? Karena ingin meraih cinta sebagian istrimu. Mereka mencium bau madu dari mulut Nabi, dari rumah istri beliau yang lainnya. Maka sebagian istri Nabi ada yang mengatakan Aisyah dan Zainab, mereka bersekongkol untuk menekan Nabi. Maka Nabi bersumpah untuk tidak mau minum madu lagi. Tekanan wanita itu memang gawat jemaah. Sampai Nabi aja bersumpah dan mengharamkan madu untuk dirinya, sehingga turun ayat ini. Karena Nabi turun wahyu kepadanya. Memang tekanan wanita walaupun dari tulang rusuk yang paling bengkok membuat seorang jenderal tunduk ya kepadanya. Jangankan seorang jenderal, Fir'aun aja tunduk kepada ras terkuat. Fir'aun loh jamaah. Fir'aun gimana tuh bengisnya, ya kan? Seorang raja yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia membuat undang-undang dasar negara, aturan negara dia, kalau ada bayi laki-laki lahir dari rahim wanita Bani Israel, jemput paksa langsung sembelih hidup-hidup. Semenjak tukang ramal meramal bahwa kerajaan dia akan runtuh di tangan laki-laki yang akan lahir dari rahimnya Bani Israel. Itu aturan negara, sudah disahkan oleh negara. Batal gara-gara ras terkuat. Begitu istrinya melihat tertarik kepada bayi yang satu ini, yaitu Musa alaihi salam, apa kata? La taqtuluh, jangan kau membunuh yang satu ini, bisa jadi dia akan bermanfaat untuk kita. Au natakhidah walada, atau kita jadikan anak angkat kita. Fir'aun udah buat undang-undang
Dasar negara, aturan negara. Kalau ada bayi laki-laki dari Bani Israel lahir, tangkap, sembelih. Ya, seorang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, begitu kena hardik dari kementerian dalam rumah, tidak ada kata lain dari Fir'aun kepada istrinya mengatakan yang ini jangan kamu bunuh. Bisa jadi dia bermanfaat dan kita jadikan anak angkat. Tidak ada kata lain dari Fir'aun kecuali sami'na wa ata'na 86, siap laksanakan. Fir'aun aja bisa tertekan dengan istrinya. Ya. Apa kurang leadershipnya Fir'aun? Apa kurang leadershipnya Fir'aun di dalam memimpin kerajaan? Apa kurang kerasnya Fir'aun? Tukang sihir aja diancam, disalib oleh Fir'aun. Hari ini sekejam-kejamnya raja, nggak ada yang berani kepada dukun dan tukang sihir. Ya, pejabat pun, militer pun takut terkadang kalau sama dukun sama dan tukang sihir, kecuali yang punya tauhid. Ya, kecuali orang yang punya tauhid baru tidak takut sama dukun. Orang yang nggak punya tauhid, walaupun dia militer, pejabat, takut yang namanya sama yang namanya dukun. Makanya diundang para dukun untuk menjaga tahtanya. Nah, dipilih para dukun sebagai tim ses, oleh sebagian orang, tidak dengan Fir'aun. Ketika tukang sihir dia beriman kepada Musa dan Harun, apa kata Fir'aun? La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian dan akan aku gantung mayat-mayat kalian di pelepah kurma. Tetapi begitu sama istrinya, sami'na wa ata'na, menunjukkan sejati lelaki itu adalah suami-suami takut itu antum, mana nggak ngomong. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kunna qauman nadribu nisa'ana falamma intaqalna ila al-Madinah faltahaqna bi ikhwanina al-ansar fawajadnahum tadribuhum nisa'uhum. Kami kaum Quraisy, penduduk Mekah, adalah suami-suami yang ditakuti istri. Bukan takut kepada istri, ditakuti oleh istri-istri kami. Kami yang memukul mereka, kata Umar bin Khattab. Tetapi semenjak kami pindah ke Madinah, kami mendapati sahabat-sahabat kami dari kaum Ansar, mereka adalah suami-suami yang takut istri. Justru mereka yang dipukul oleh istri-istri mereka, kata Umar. Kita kira cuma sampai di sini cerita dari Umar, boleh ingin mencandain orang kaum Ansar. Enggak, kata Umar, setelah sekian lama kami bergaul dan kaum Ansar, akhirnya kami pun berubah menjadi seperti kaum Ansar yang dipukul oleh istri-istri kami. Sekelas Umar jamaah, takut istri. Ada di sini yang enggak takut istri? Nah, sebenarnya bukan takut, lelaki itu saking ya cinta dan sayangnya. Apalagi wanita itu punya siasat, ya, ribuan siasat untuk menghilangkan akal atau merubah seorang laki-laki yang paling bijak sekalipun. Makanya Nabi mengatakan, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin. Aku belum pernah melihat ada orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Wanita kurang agamanya, ketika haid nggak bisa salat, nggak bisa puasa, nifas nggak bisa salat, nggak bisa puasa. Tetapi bisa menghilangkan akal lelaki yang paling bijak dari kalian. Nah, pinter dia. Kita antum izin mancing, nggak dilarang dia, jangan mancing bang. Ya, pura-pura badan sakit, anak-anak nggak terurus, ya kan? Anak-anak demam. Antum kita laki-laki mau mancing udah janji, lihat istri demam, anak-anak kurang sehat, pada pura-pura demam, nggak jadi mancing antum. Ya kan? Dia tahu antum, ya. Mau berangkat touring, ya, mulai bertingkah tuh. Dia nggak ngomong jangan touring bang, tapi tingkah dia membuat antum batal touring, bahkan bisa batal berangkat umroh bareng ustad karena nggak bawa dia. Benar nggak? Bahkan mungkin antum bisa ninggalin istri kedua malam, jatah malamnya, karena video yang dikirim oleh istri, anak jatuh bang barusan, padahal jatuhnya biasa aja. Akhirnya antum yang sedang di rumah istri kedua harus balik ke istri yang pertama. Siasat, inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu amat dahsyat.
Makanya yang belum menikah minta sama Allah untuk dianugerahkan istri yang salihah. Yang sudah punya satu istri, bersyukurlah kepada Allah dan salihahkanlah dia, karena nikmat itu akan bertambah dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karim, maka Syekh mengatakan bukan berarti ketika kita berbicara tentang rumah tangga yang bahagia enggak boleh ada kecekcokan. Itu Nabi ditekan tadi sama Aisyah dan Zainab sampai beliau bersumpah tidak mau lagi meminum madu, sehingga turun firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ma tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardhat azwajik, hanya karena ingin memperoleh cinta sebagian istrimu. Nah, Ali bin Abi Thalib juga pernah cekcok dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi datang, kemudian bertanya, di manakah Ali? Fatimah pun bercerita, tadi kami ribut, kemudian dia keluar. Nabi pun mencari Ali, dan beliau mendapati Ali bin Abi Thalib sedang tertidur di dalam masjid. Ini salah satu solusi. Kalau antum ribut sama istri, jangan pergi ke mall, jangan pergi ke kafe, pergi ke masjid. Ya, minimal tidur-tiduran. Orang yang berada di dalam masjid itu tenang hatinya, karena tidak ada tempat yang lebih Allah cintai di atas muka bumi ini daripada masjid. Antum ribut sama istri pergi mancing, akhirnya ketika buaya lewat terlihatnya ikan hiu, ya. Lewat sendal swallow, antum kira ikan kakap karena kepala lagi nggak beres. Antum ribut sama istri perginya ke masjid, minimal kalau udah ke masjid kan salat tahiyatul masjid, dan tidak ada ibadah yang lebih menenteramkan hati daripada salat. Wa ju'ilan qurratu 'aini fi shalah. Walaupun setelah itu mungkin tidur-tiduran di masjid, insyaallah pulang hati itu akan lebih tenang, akan lebih bijak di dalam menyikapi istri yang sedang bawel di rumah. Nah, maka Syekh katakan tidak mesti tidak ada kecekcokan di dalam rumah. Bahkan Nabi sempat tegang dengan Aisyah semenjak ada fitnah beliau berzina dengan Safwan bin Mu'attal, sementara wahyu selama 30 hari dan 30 malam tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan tersebut, sehingga Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib, aku ceraikan saja Aisyah atau tetap aku pertahankan wahai Ali. Ali menjawab, an-nisa siwaha katsir, wanita selain Aisyah banyak wahai Rasulullah. Barirah diinterogasi oleh Nabi, orang yang paling dekat dengan Aisyah, budaknya Aisyah. Wahai Barirah, apakah belakangan ini ada tindakan-tindakan yang mencurigakan dari Aisyah? Maka Barirah mengatakan, aku tidak pernah melihat dari keluargamu kecuali kebaikan. Nah, dan setiap kali Nabi pulang, kata Aisyah, aku tidak melihat ada kehangatan dari beliau seperti yang biasa aku dapatkan dari beliau, kecuali ketika beliau pulang hanya mengatakan assalamualaikum, kemudian mengatakan kaifatikum, bagaimana dengan fitnah itu. Dan Aisyah waktu itu belum sadar bahwa di luar rumah sedang viral dan sedang tersebar berita bahwa beliau telah jatuh zina bersama Safwan bin Mu'attal. Hanya gara-gara waktu itu beliau tertinggal dari Nabi dan kaum mujahidin, dan ketika kaum mujahidin sudah tiba di Madinah, tiba-tiba beliau dan Safwan bin Mu'attal datang berduaan, padahal beliau di atas onta dan Safwan bin Mu'attal dari bawah, dan tidak ada percakapan sama sekali di antara mereka sepanjang perjalanan. Tapi orang-orang munafik menjadikan itu bahan untuk menciptakan keributan di tengah-tengah Madinah. 30 hari 30 malam. Nah, setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi memberikan salam dan bertanya, kaifatikum, bagaimana dengan fitnah tersebut wahai Aisyah? Sehingga Aisyah minta izin pulang menemui kedua orang tuanya dan bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi di luar? Setelah beliau diberitahu, maka beliau semakin bersedih dan semakin bertambah sakitnya. Setelah itu Allah turunkan 10 ayat dari surat An-Nur yang membersihkan Aisyah dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma dari tuduhan yang keji tersebut. Ada kalanya terkadang rumah tangga kita sedang diuji, ya, diuji dengan akhlak istri kita, diuji dengan akhlak anak-anak kita, atau sebagian wanita sedang diuji dengan akhlak suaminya, apalagi terkadang di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ya. Terkadang diuji dengan sifat mertua dan sebagainya. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya.
Akankah kalian bersabar? Bahkan terkait anggota keluarga Allah telah mengatakan wa'alamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Jalla wa'ala. Maka Syekh katakan bukan berarti rumah tangga yang bahagia itu tidak boleh ada kecekcokan, keributan. Justru itu adalah bumbu rumah tangga ya, terkadang. Kemudian beliau mengatakan fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa'a bainahum ba'dul managhisat. Karena merupakan sifatnya, tabiatnya manusia, kalau sudah sering berkumpul pasti akan ada kecekcokan, iskalat, keributan dan perselisihan di antara mereka. Jangankan dengan istri dan anak-anak jamaah yang tiap hari dan tiap malam kita bertemu, dengan kawan saja kalau udah sering jumpa itu mudah ribut kita, betul nggak? Anggota yayasan, sesama anggota yayasan bisa ribut padahal cuma jumpa sehari sekali mungkin, atau sebagian mereka cuma seminggu sekali kumpul, bisa ribut karena udah bertahun-tahun ya. Apalagi rumah tangga tiap malam ya, tiap hari berjumpa. Makanya dikatakan kasratul imsas tuqillul ihsas. Karena banyaknya interaksi menghilangkan sensitivitas ya. Akan tetapi kata Syekh, yang kita maksud adalah di mana rumah tangga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan dan kecekcokan yang terjadi di antara mereka. Dia dapat menyelesaikannya dengan tidak menghancurkan rumah tangganya, dengan cara yang tidak menghilangkan kebahagiaan rumah tangganya. Dia tetap mampu menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Sehingga kata Syekh, ini hendaknya jadi bahan renungan buat kita semua kaum ayah, dan anak juga sebagai seorang ayah ya. Antum perhatikan baik-baik ucapan beliau, fa idza dakhala al-abu ashraqa al-baitu bihi sa'adatan wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ah. Yang udah jadi suami tolong perhatikan baik-baik ya, kita sebagai kaum ayah. Nah, kata beliau, seorang ayah itu, rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga di mana kalau dia sebagai seorang ayah, tatkala dia pulang masuk ke rumah, asyraqal baitu bihi sa'adah, maka seketika rumahnya bercahaya kebahagiaan. Seketika istri dan anak-anaknya bahagia dengan kedatangan dia. Tapi kalau kita suami yang tidak baik, ayah yang kasar sama anak-anak, anak-anak yang tadinya bahagia di dalam rumah dengan istri kita, begitu kita pulang langsung tegang rumah tangganya, langsung tegang. Yang si kakak bilang, dik masuk dik, ayah pulang. Yang ibu juga demikian, langsung cari melihat apa hal-hal apa yang harus dia rapikan, karena kalau suami pulang ada aja yang disalah-salahin, ada aja yang diperkarakan, langsung tegang suasananya. Setiap kali dia pulang ke rumah, istri langsung naik asam lambungnya. Jangan gitu jadi suami. Jadilah seorang suami, seorang ayah yang kata Syekh, idza dakhala al-abu asyraqal baitu bihi sa'adah. Ketika engkau masuk ke dalam rumah, seketika rumahmu bercahaya kebahagiaan, terpancar kebahagiaan di wajah istri dan anak-anakmu. Wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ah. Jadilah engkau seorang ayah, seorang suami yang ketika engkau keluar dari rumahmu, meninggalkan istri dan anak-anakmu, anggota keluargamu menunggu kepulanganmu. Dengan justru menjadi seorang ayah, setiap kali keluar dari rumah, anak-anak langsung berdoa, ya Allah jangan engkau segerakan beliau pulang. Bahkan anak pernah mendapati kasus nih ya, sedih dengarnya ya, di kampung tetangga dan masih ada hubungan kerabat. Anak-anaknya berkata kepada ibunya, "Ma, ayah kita kenapa nggak merantau aja ke Malaysia?" Seperti ayah-ayah orang lain. Di rumah juga kerja nggak jelas, sering marah-marah ya sama kita. Segitunya anak berangan-angan ayahnya merantau. Merantau ya. Begitu antum di rumah malah disindir sama istri, nggak mancing bang, kalau mancing saya persiapkan ya alat pancingnya. Ini menunjukkan inti nggak ditunggu kepulangannya ya. Udah setengah hari pergi mancing, nggak ditelepon sama istri mana ya, nggak peduli dia ente udah diterkam buaya ataukah tidak. Harus antum curiga ini jamaah, udah seharian mancing
nggak ada yang nelpon, istri nggak nelpon, anak-anak juga nggak nelpon, nanya kabar. Ya. Bahkan ketika mau bilang, dek insya Allah bentar lagi pulang, kok cepet banget bang pulangnya, digituin lagi. Kata Syekh Sulaiman, seorang ayah yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk rumah tangga, untuk anggota keluarganya adalah setiap kali dia masuk, asyraqal baitu bihi sa'adah, rumahnya seketika bercahaya kebahagiaan. Seketika istri dan anak-anaknya gembira dan bahagia karena kedatangannya. Wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ah. Dan setiap kali dia keluar meninggalkan anggota keluarganya, mereka di rumah selalu merindukan kepulangannya. Mungkinkah anggota keluarganya akan seperti ini kepadanya kalau dia suka KDRT, kalau dia kasar bahasanya, keras dengan anak-anaknya, mudah main tangan, ya, tegang? Nggak mungkin. Ya mungkin istri dan anak-anaknya seperti ini kepada dia, kecuali karena dia seorang ayah, seorang suami yang lemah lembut, yang memberikan cinta dan kasih sayang harmonis, romantis, humoris dengan anggota keluarganya. Nah, sehingga istri, setiap suaminya berangkat kerja, walaupun istrinya tahu suami berangkat kerja, tapi dia berangan-angan andai kata suami sedang di rumah tidur-tiduran di dalam pangkuannya sembari membaca Al-Quran. Bahkan istri berangan-angan andai kata suami pulang makan siang bareng, ya, dan sebagainya. Syekh ingatkan kita jamaah dengan nasihat ini, dan ahli tauhid hendaknya menjadi orang yang paling utama, yang paling pertama seperti ini, ya. Jangan justru, ya, kita yang mengaku sebagai thulabul ilm, mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi, tetapi tidak seperti ini, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya, antum tulis baik-baik. Ana berharap antum menulisnya dengan tinta dari emas yang antum miliki. Namun bagaimana mungkin antum akan menulisnya dengan tinta dari emas kalau pulpen sama buku aja lupa bawa? Mudah-mudahan tersinggung. Tapi ada HP Ustaz, ada YouTube, buka ulang nanti di rumah, ya. Ana ulangi, ya. Beliau katakan, fa idza dakhala al-abu asyraqal baitu bihi sa'adatan wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ah. Apabila dia masuk ke dalam rumah, maka rumah seketika bercahaya kebahagiaan, kegembiraan. Dan apabila dia keluar meninggalkan anggota keluarganya, maka mereka menunggu akan kepulangannya, menanti dan merindukannya. Kemudian juga kata Syekh, nah sekarang giliran tuh ibu-ibu. Tadi untuk bapak-bapak, Bu, jangan cengar-cengir aja, Bu. Ini sekarang buat ibu-ibu, pasangkan telinganya baik-baik, Bu, ya. Ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu tersinggung dan baper dengan nasihat Syekh berikut ini. Kata Syekh, naqsudu an yartah az-zawju bi zawjatihi. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga di mana seorang suami merasa tenang dan tentram dengan keberadaan istri yang ada di sisinya. Jangan sampai menjadi seorang istri membuat suami yang seumur hidupnya tidak pernah kena asam lambung, malah semenjak nikah sama anti dia mulai kena asam lambung, ya. Jangan sampai membuat suami yang sebelumnya hidupnya tenang, bahagia, semenjak menikah dengan anti malah nggak tenang, nggak bahagia. Di rumah dia nggak tenang dan tentram. Justru kalau sudah keluar rumah baru seakan merdeka. Ya, kalau di rumah dia merasa seperti di dalam penjara. Nggak tenang, nggak tentram ada istrinya. Tatkala dia sedang duduk di atas sofa di dalam rumahnya, cengar-cengir, senyum-senyum sendiri bahagia. Begitu istri duduk di samping, justru langsung cemberut, nggak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena begitu istri mendekat seakan pasar sayur yang sedang datang, dengan dasternya yang sudah sebulan tidak tercuci, dengan alasan soalnya bahannya enak banget bang. Akhirnya tuh daster udah sebulan nggak dicuci. Tidaklah dia memeluk suaminya kecuali suami akan mencium darinya bau tomat, bau minyak goreng, bau bawang putih dan sebagainya. Sebagian wanita begitu. Kalau di rumah malas mandi. Begitu suami bilang, dek keluar kita, langsung mandi pakai bedak, pakai minyak wangi. Di rumah dengan dasternya
ya, yang jarang dicuci, burket, malas sikat gigi, ya, malas bersih-bersih, begitu mau keluar baru berdandan. Apalagi wanita-wanita yang jauh dari ilmu agama. Dia ada wanita-wanita yang jauh dari ilmu agama. Kalau di rumah penampilannya biasa-biasa saja. Begitu keluar baru wajahnya menor-menor sebagai wanita. Hah? Begitu keluar rumah ke walimahan, ke mall, ke undangan, baru wajahnya menor-menor, baru pakai lipstick, langsung pakai make up. Tetapi ketika di rumah di depan suaminya, dia justru seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun, dengan dasternya yang sudah compang-camping seakan suami nggak punya uang, dengan dasternya yang menyimpan bau segala sayur di situ, ya, bau tomat, bau bawang, males mandi, ya, bau burket, males sikat gigi, rambut nggak karu-karuan. Gimana suami mau betah di rumah? Nah, kamar tidur yang kurang bersih, kamar mandi yang nggak bersih, dapur yang jorok, meja makan yang jorok. Nih, nggak mungkin suami betah di dalam rumah. Nah, jangankan tiduran mesra di dalam pangkuannya sembari baca Al-Quran, duduk satu sofa aja putus bulu hidungnya, mencium bau anti. Tapi insya Allah tidak ada akhwat yang udah kenal sunnah seperti ini, ya, karena sedang di masjid, nggak tahu kalau udah pulang ke rumah. Insya Allah tidak ada yang udah ngaji, insya Allah tidak akan demikian. Wanita-wanita yang udah kenal sunnah itu di luar mereka tutup-tutupan sehingga dikatakan seperti ninja atau marah. Pulang trekking bisa tegang. Nabi kita pulang ke rumah kalau bukan dari sholat 5 waktu, perang, ya kan, umroh, haji, dakwah. Tapi lihat ketika pulang ke rumah, kata Aisyah, tidur-tiduran di dalam pangkuanku sembari baca Al-Quran. Beliau juga mengatakan, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun. Dulu aku, Maimunah juga mengatakan yang sama. Jadi kira ini cuma dengan Aisyah. Maimunah juga mengatakan hal yang sama. Ummu Salamah juga. Selalu mandi junub bareng bersama Nabi, menggunakan air dari satu ember yang sama dan kami saling rebutan air. Terkadang aku mengatakan sisakan untukku, sisakan untukku. Dan terkadang Nabi mengatakan sisakan untukku, sisakan untukku. Ini bukan film Korea, ini hadis Nabi. Dan Nabi bukan pengantin baru, umurnya 25, baru setahun nikah, baru 2 bulan nikah, sedang honeymoon, enggak. Nabi sudah kakek-kakek dan sudah punya cucu sebagai panglima perang. Sebagai Nabi, sebagai Rasul Allah. Bisa seperti ini ketika pulang ke rumah. Padahal di luar rumah beliau sangat tegang, sangat berat tugasnya. Pulang ke rumah dalam keadaan capek, lapar, nanya ke istri, ada lauk apa hari ini? Dijawab cuma ada cuka. Cuma ada cuka. Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Bisa antum seperti itu, pulang dari kantor, di kantor habis dimarah-marahin sama komandan, sama pimpinan, pulang lapar. Antum tahu di kulkas ada daging, ada ayam, ada ikan. Begitu pulang, apa lauknya dek? Cuma ada tempe bang, tempe mendoan. Kira-kira bisa amalkan hadis ini. Kalau bukan talak ketiga yang keluar dari mulut. Berat kan? Berat, tetapi kita harus berusaha. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin agak berat melawan egois kita, tapi lawanlah dengan niat karena Allah. Hadirkan di dalam hati kita bahwa ketika kita berakhlak mulia terhadap istri dan anak-anak kita, kita sedang beribadah kepada Allah dengan akhlak yang mulia tersebut. Bahwa ketika kita ingin menciptakan keharmonisan dan keromantisan kepada istri dan anak-anak kita, kita sedang mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga kita bisa melawan kecanggungan. Terkadang memang kita ingin, sebagian suami mungkin ingin mengamalkan hadis Nabi ini, tapi dia nanti malu, ya, dicandain sama istrinya karena nggak biasa mesra gitu, biasa kasar, biasa keras. Tiba-tiba pulang harmonis, istrinya malah kaget, apa-apaan nih suami, kok tiba-tiba harmonis begini, habis mimpi apa ini orang. Kenapa? Karena memang ada pasangan suami istri, mereka udah terbiasa kasar. Setiap cekcok yang keluar nama-nama hewan. Begitu udah ngaji, terkadang ingin mengamalkan hadis ini, pengen mengamalkan hadis Aisyah tadi,
tentang mandi junub, tentang tidur dan pangkat. Istri malah kaget, ya, kenapa nih suami bisa berubah begini? Tidak mengapa, antum lawan kecanggungan tersebut dengan niat ingin beribadah kepada Allah dengan akhlak yang mulia kepada istri. Niatkan ketika melawan egois dan kecanggungan tersebut bahwa antum ingin meneladani Rasulullah, ingin mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian beliau mengatakan wa an yartahal abna'u biwalidaihim. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga di mana anak-anak mereka merasa nyaman, bahagia dengan kedua orang tua mereka. Karena ada sebagian anak seperti yang kita katakan tadi, nggak betah di rumah. Kapan dia merasa bahagia? Kalau sudah di luar rumah. Kenapa? Karena di rumah selalu kena repet masuk ibunya. Karena ada sebagian ibu-ibu mulutnya jamaah lebih tajam daripada pedang samurai. Bawelnya minta ampun. Judesnya na'udzubillah min dzalik. Julidnya nasallallahu salam wal afiyah. Gimana anak-anak mau betah? Baru sebentar tidur udah di kamu bawaannya tidur melulu sih nak. Nggak ada kompensasi sama sekali dengan anaknya. Si ayah juga demikian. Si ayah juga demikian. Yang terakhir kata Syekh wa an yartahal walidan bi abnaiha. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga di mana kedua orang tua merasa tenang, tentram dengan anak-anak mereka. Karena banyak orang tua hari ini yang berkeluh kesah tentang anak mereka. Mereka menjadi hilang kebahagiaan dan ketentramannya karena akhlak anak-anak mereka. Yang selalu ribut dengan adik-adiknya, ribut maka kayak bertengkar, ya, punya akhlak kasar sama orang tua. Maka Syekh mengatakan hendaknya rumah tangga itu penuh dengan ra'fatun fil buyut, ya. Antakuna hunalika ra'fatun fil buyut. Hendaknya adanya kelemah lembutan, cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Kemudian beliau ingatkan, dan ini teguran buat kita semua, kaum suami dan kaum istri, kepada kedua orang tua. Kata beliau, asal pondasi rumah tangga itu adalah suami dan istri. Dinding atapnya adalah anak-anak. Kata beliau, andai kata pondasinya sudah baik, pasti dindingnya akan baik. Dindingnya, atapnya akan baik. Siapa pondasinya? Ayah dan ibu. Kita ketika masih kecil melihat ayah dan ibu kita mesra, harmonis, romantis, gimana? Semangat nggak berangkat kerja jamaah? Semangat berangkat kerja, semangat berangkat sekolah, bahagia kita, ya. Masya Allah, ayah dan ibuku kayak dalam film Kucu-Kucu Hotahi rupanya. Bahagia kita melihat orang tua kita yang harmonis, romantis, kita sangat bahagia. Makanya kata Syekh, ya, wal ma'lum anu idza hasalati sa'ada lil asl, kalau mereka berdua sudah harmonis, romantis, bahagia, in angkasat tilka sa'ada alal abna, maka kebahagiaan yang sudah mereka rasakan berdua pasti akan mengalir kepada anak-anak mereka. Nah, makanya upayakan jamaah, tegang apapun kita dengan istri kita, walaupun nasihat ini terkadang kita jatuh bangun di dalam mengamalkannya, namun tidak menghalangi kita untuk saling menasihati di antara kita. Usahakan meskipun kita sedang marah sama istri kita, tahan bentar, dan sampai di depan anak-anak. Ana memberikan nasihat ini bukan berarti ana lebih sempurna dari antum, tapi dari seorang laki-laki yang juga sebagai seorang ayah punya 6 anak, ya, dan juga, ya, seorang suami yang punya istri. Terkadang kita nggak bisa nahan diri. Kemudian juga ibu-ibu, walaupun bawel, bawa dari sononya anti memang udah bawel, tapi mau marah ada anak situ, tahan dikit, cubit dulu bentar, itu bibir yang bawel. Tahan bentar, anak-anak udah berangkat sekolah baru anti tumpahkan. Ya. Upayakan jangan di depan anak-anak. Terus terang jamaah, banyak anak-anak pelaku bully di sekolah, di pondok, rata-rata karena mereka berada di dalam rumah tangga yang ayah dan ibunya selalu berantem. Dia melihat ayahnya mudah main tangan dengan ibunya, sehingga ketika mondok, rata-rata pelaku bully yang seperti ini. Dan saya kira ustadz-ustadz dan guru-guru sekolah umum juga menyadari hal ini.
Bahkan rata-rata wali murid yang suka melakukan tindakan bully tidak ada yang kooperatif. Terkadang kita panggil demi kebaikan anaknya, kita ajak kerjasama untuk memperbaiki akhlak anaknya, justru marah-marah, menuduh kita nyala-nyalain anaknya. Emangnya pondok ini harus malaikat yang masuk ya? Justru karena anak saya nakal saya masukkan ke pondok. Benar, ini sedang diajak untuk kerjasama memperbaiki anaknya. Rata-rata nggak kooperatif. Maka kata Syekh tadi, kalau dua pasangan suami istri sudah bahagia, pasti anak-anak mereka akan bahagia. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian beliau pun menyebutkan 9 sebab kebahagiaan rumah tangga, namun waktu sudah habis. Anda bacakan aja secara umum ya, mudah-mudahan di kemudian hari Allah pertemukan kita untuk membaca ulang secara detail. Yang pertama beliau sebutkan iman dan amal saleh. Sebab utama kebahagiaan rumah tangga adalah merealisasikan nilai-nilai iman dan amal saleh. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Sebab yang kedua adalah sebab di mana mayoritas kaum muslimin telah kehilangan sebab ini di dalam rumah tangga mereka, adalah memakmurkan rumah tangga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan betapa pengaruhnya zikir dalam rumah tangga itu. Beliau sebutkan dalil umum. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidaklah hati itu tenang dan tentram kecuali dengan berzikir kepada Allah. Dan ini kita rasakan. Coba antum perhatikan jamaah, kalau antum memelihara zikir pagi, zikir setelah sholat 5 waktu, zikir sore, zikir sebelum tidur, istri juga memelihara zikir-zikir tersebut, anak-anaknya, gimana rasa rumah tangga di hari itu? Dan kita rasakan tatkala sebuah hari kita enggak menjaga zikir, kita mudah tantrum, istri apalagi, anak-anak juga mudah tantrum. Nah, dan beliau juga menyebutkan contoh-contoh lainnya, ya, seperti ayat kursi yang dibacakan oleh seseorang ketika menjelang tidur akan membuat malaikat selalu menjaganya sampai dia bangun dari tidurnya. Ya. Tapi lihat orang ketika tidur enggak mengamalkan zikir-zikir, dalam keadaan di atas tempat tidur dia membunuh istrinya. Semestinya tempat tidur adalah tempat yang paling nyaman bagi seorang wanita bersama suaminya. Ini justru di atas kasur tidurnya dia kena tampar oleh suaminya, mendengar caci makian dari suaminya karena jauh dari zikir kepada Allah. Sebab yang ketiga, hendaknya seorang laki-laki itu menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya, ya, menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi bahwa ini maksud oleh Allah lelaki itu pemimpin adalah dia menuntun anggota keluarganya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Yang kedua, dia yang mencari nafkah. Yang ketiga, dia menyediakan pakaian. Yang keempat, dia yang menyediakan tempat tinggal. Ingat, walaupun istri antum konglomerat yang wajib bayar SPP anak antum, antum bukan anak, bukan istri antum. Antum enggak boleh nyentuh uang dia kecuali dia beri karena ridho. Antum konglomerat, istri antum konglomerat, antum kolong melarat, tetap yang wajib nyari uang untuk nasi makan sehari-hari, bayar kontrakan antum. Antum enggak boleh nyuruh istri antum yang kaya membayarkan kontrakan antum. Kalau antum ambil uang dia itu hutang, dia boleh bilang hutang bang ya, enggak boleh marah antum. Enggak boleh marah antum. Nah, baik. Yang keempat adalah an yasudaha al-wuddu wal mahabbah. Harus ada upaya dari semua pihak, istri, anak-anak dan suami, untuk menciptakan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Enggak mungkin jamaah keharmonisan dan keromantisan itu muncul dengan sendirinya. Harus ada upaya. Terkadang untuk menciptakan keharmonisan dan keromantisan di dalam rumah tangga, kita harus melawan ego kita. Kita harus melawan kecanggungan kita. Terkadang kita harus mengorbankan waktu kita.
Terkadang kita harus membatalkan janji yang sudah ada di luar rumah dan sebagainya jika memungkinkan. Yang kelima, an takunal isyratu fiha bil ma'ruf. Hendaknya semua anggota keluarga saling memperlakukan antara satu sama yang lain dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara uruf yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Selama perbuatan itu dianggap ma'ruf oleh masyarakat kita, itu perbuatan yang ma'ruf, berikan untuk istri dan anak-anak kita selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Apalagi itu ma'ruf secara syar'i. Bahkan belum menyebutkan, Ibnu Abdullah bin Abbas pernah berkata, aku suka berdandan terlihat tampan, wangi, maco di depan istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan di depanku. Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang memerintahkan kita memberikan hal yang ma'ruf kepada istri kita sebagaimana kita menuntut mereka memperlakukan kita dengan cara yang ma'ruf. Seringnya kita nggak memperhatikan yang satu ini, ya. Jujur aja deh, kita suami ini, kaum suami agak egois dalam bab ini. Kita cuma menuntut istri kita terlihat seksi, bersih, cantik, wangi. Sementara ente sendiri bau jigong kalau di rumah. Sementara ente sendiri di rumah males mandi. Kapan memandi? Kalau teman nelpon, ngopi kita baru keluar mandi. Ya, ketika mau berangkat kantor baru mandi. Di rumah males mandi, males sikat gigi, tapi maunya istri bak seorang ratu di depan, ya, di depan, ya, antum sebagai seorang raja. Lihat Abdullah bin Abbas. Ini ulama sahabat. Di masa beliau belum ada, ya, fasilitas seperti di masa kita ini, ya kan? Kata beliau, ini uhibbu an atajayyan li mar'ah. Aku suka berdandan terlihat tampan, wangi, bersih di depan istriku. Sebagaimana aku meminta dia untuk terlihat bersih, rapi, wangi di depanku. Jangan cuma kita aja yang menuntut mereka seperti ini, sementara kita tidak memberikan hal yang sama kepadanya. Yang keenam adalah menegakkan keadilan di dalam rumah tangga, terkait di antara anak ataukah di antara istri jika antum punya istri lebih dari satu. Nah, yang ketujuh adalah husnudzan baina zaujain, adanya sikap dan sifat saling berbaik sangka di antara dua suami istri. Karena kapan orang kita tahu istri kita selalu suudzon sama kita, nyaman nggak antum? Hah? Antum lagi pegang HP ketawa sedikit, mungkin cuma baca WA grup sama kawan, istri udah curiga. Mulai dia datang belakang tuh pura-pura bersihin gorden sambil lihat gini, dan antum tahu begitu. Nyaman nggak? Hah? Nyaman nggak? Ya. Atau istri lagi main Shopee, ya kan, lagi pilih-pilih barang masukin ke keranjang, ya, lagi asyik-asyik, dia tahu suaminya pura-pura bersihin dinding, padahal lihat-lihat, ini beli apa lagi nih, ya. Nggak nyaman juga. Antum keluar rumah tujuannya mungkin ada sebuah kepentingan yang tidak bisa antum beritahukan ke istri. Istri suudzon di rumah, ini jangan-jangan ngulangi lagi nih maksiat kemarin, jangan-jangan dia temui lagi nih selingkuhan kemarin. Padahal antum udah jujur taubat sama Allah, antum udah berjanji sama Allah, sama istri nggak akan selingkuh lagi, nggak akan mengulangi perbuatan zina, nggak akan antum temui lagi itu wanita, dan antum sudah jujur, tapi istri tetap masih suudzon. Udah dibawa umroh, antum nggak balik langsung ke hotel, masih suudzon juga, padahal udah di Mekah. Kan nggak nyaman antum. Istri juga demikian. Ciptakan husnudzan di antara kita. Yang kedelapan kata Syekh, adanya sikap at-ta'awun, saling bahu membahu di dalam rumah tangga. Walaupun itu bukan tugas kita, Nabi disebutkan terkadang mengerjakan pekerjaan istri-istrinya, menjahit baju yang robek, menyambung tali sendal yang putus. Pada beliau seorang nabi, seorang rasul, panglima perang. Ya. Tayyib. Terlebih lagi dalam amalan-amalan akhirat. Yang kesembilan, beliau mengatakan hendaknya seseorang di dalam menjalani rumah tangganya mengikuti jalannya orang-orang soleh dari kalangan para salaf. Jangan mengikuti gaya-gaya orang yang datang belakangan, yang berkiblat ke barat, ya, yang kebablasan. Lihat bagaimana Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, ya, keharmonisan, keromantisan mereka tetap di atas nilai-nilai ilmu, di atas nilai-nilai agama, tidak melanggar norma-norma agama.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang ada insyaallah ditanyakan kepada Ustaz Sufyan Nururai yang mengisi kajian pada zuhur, insyaallah ya. Atau anda jawab sekarang, tapi waktu cukup? Cukup, baik. Insyaallah jadi semangat ya kita dalam menjalani rumah tangga, yang sudah bahagia menjadi lebih bahagia lagi. Amin. Ini ada pertanyaan curhat 1 halaman Ustaz. Mau dibaca sendiri atau gimana nih Ustaz? Boleh, saya baca. Jarang-jarang datang ke Kerawang, sekali datang langsung dengerin curhat. 1 lembar lagi, baca ya. Kasihan kalau nggak dibaca, menunjukkan beliau udah serius banget nulisnya. Dan nampaknya agak sedikit marah-marah nulisnya, banyak coretan, Anda lihat. Ya, psikis seorang bisa dinilai juga dari tulisan betul ya, ilmu psikotes begitu ya. Baik, Ustadz izin bertanya, bolehkah istri menggugat cerai suami? Ya Allah, karena merasa sudah tidak nyaman. Banyak sekali faktornya. Semoga kita tidak termasuk dari suami yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Suami tidak perhatian, terkesan cuek, baik pas ada maunya. Ya semua orang juga begitu, ya kan? Kedua, pulang kerja asyik main HP di kamar sebelah sampai tertidur, padahal anak istri pengen bercanda dan ngobrol. Udah nunggu-nunggu suami pulang, pas nyampe malah asyik main HP. Berikutnya, kalau ana menyampaikan unek-unek ke suami, yang ada suami malah balik marah, padahal ana menyampaikannya secara baik-baik. Berikutnya, tiap ada perselisihan, kalau udah berkaitan, kalau sudah diaudit oleh ras terkuat jamaah, nggak ada yang tersisa. Kalah inspektorat dan KPK kalau kena audit oleh istri. Satu persatu dengan detail. Sungguh benar apa yang Nabi katakan, kalau kamu sekali melakukan kesalahan, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka dahra khaira, aku belum pernah melihat satupun kebaikan seumur hidupku bersamamu. Hadis sahih Muslim. Diaudit oleh ras terkuat, naik asam lambung kita kaum suami ya. Tiap ada perselisihan enggak pernah diklarifikasi. Ana didiamkan terus sampai berhari-hari, boro-boro minta maaf duluan, dan sekarang nambah masalah baru. Sekarang suami sering nonton film Dracin, apa ini, drama Cina. Ya, ntar lagi pengen jadi dewa dong kalau gitu. Sepintas ana lihat isinya cewek seksi, nasallallahu alaihi wasallam. Ini pintu-pintu syaitan. Dan sekarang ana perhatikan suami suka dengerin musik, sedangkan anaknya yang sulung sedang berjuang menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Dalam materi pun suami belum mapan, rumah masih ngontrak, ibadahnya pun biasa saja. Ana selalu memberi uzur, tapi lama-lama ana rasanya udah capek begini terus, jadi sering cekcok. Jadi ana harus bagaimana Ustadz? Apakah ada solusi lain selain perceraian? Tapi ana berat sama anak-anak kalau sempat cerai. Barakallahu fiik. Sekarang kita bahas dulu dari sisi hukumnya, setelah itu baru kita bahas secara nasihat. Kalau nasihat ada kompensasi, ada tarik ulurnya, ya kan? Tapi kalau hukum baku, hukum Allah. Terkait boleh tidaknya seorang lelaki menceraikan istrinya atau istri menggugat suaminya cerai karena sudah tidak nyaman lagi, hukum asalnya boleh-boleh saja. Walaupun suaminya saleh dan akhlaknya sangat mulia, tapi dia udah nggak cinta, nggak nyaman dengan fisiknya. Seorang wanita datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak benci kepada suamiku karena agama dan akhlaknya. Sahabat Nabi, udah pasti dong agamanya bagus, ya kan? Udah pasti dong akhlaknya bagus, tetapi aku benci kepadanya setiap kali aku melihat fisiknya. Maksudnya apa? Nggak ganteng, ya kan? Kan ada masya Allah laki akhlaknya bagus, agamanya bagus, ya, tapi fisiknya seperti inabun tafiyah, buah kismis.
Ateng nggak jelek banget, hitam, ateng dan sebagainya, rambut nggak sempurna, boneng, ya kan? Terkadang diuji. Ya. Nah, wanita sahabiah ini mengatakan, tapi aku benci setiap kali melihat fisiknya. Aku khawatir menjadi istri yang durhaka, wahai Rasulullah. Bolehkah aku menggugatnya? Khulu'. Karena suaminya nggak punya kesalahan. Murni istrinya yang ingin pisah, maka dinamakan khulu'. Bedanya kalau istri menuntut cerai karena suami melanggar kewajiban-kewajiban di dalam berumah tangga, itu namanya diangkat ke mahkamah, nanti difasakh dan dia tidak harus mengembalikan maharnya. Maka Nabi katakan, silahkan, tapi kembalikan kebun yang telah dia berikan kepadamu sebagai mahar. Padahal suaminya saleh, ya, bagus akhlak, ya. Ini secara hukum boleh, secara hukum, ya. Karena terkadang jamaah menahan anak kita tidak bercerai dengan suaminya justru memperpanjang ketersiksaannya. Kita pun, apalagi bapak-bapak yang udah tua, mungkin nggak bisa tidur nyenyak di rumah. Diapain anak perempuanku ini malam ini, ya? Apakah kena tampar, kena caci makian lagi, sementara dia seumur hidup sebagai anak kita, jangankan kita jewer, kata-kata kasar aja nggak pernah dia dengar dari mulut kita sebagai ayahnya. Nah, secara hukum boleh, namun secara nasihat, selama suami masih muslim, dia salat, tidak melakukan pembatal-pembatal Islam, dan masih mau berusaha atau kekurangan-kekurangan tadi masih bisa diperbaiki, maka hukum asalnya mempertahankan rumah tangga itu lebih baik daripada, ya, memutuskan tali pernikahan karena masalah dan mafsadah yang akan kembali kepada anti dan anak-anak anti serta keluarga anti. Kedua, nasihat kami agar anti banyak-banyak melihat kepada wanita-wanita di luar sana yang rumah tangganya lebih berat dari anti. Banyak di luar sana mungkin wanita-wanita yang lebih cantik dari anti, lebih soleha dari anti, lebih kaya dari anti, tetapi suaminya tidak lebih sempurna daripada suami anti dari semua sisinya. Maka Nabi mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Bahkan betapa banyak wanita di luar sana yang lebih cantik dari anti, lebih kaya dari anti, lebih salehah dari anti, sampai sekarang suami aja belum punya dia. Alhamdulillah anti udah punya suami, udah punya anak. Maka perbanyak curhat kepada Allah, ya, banyak mengadu kepada Allah, pasti akan Allah berikan solusi. Allah telah berjanji orang yang bertakwa pasti diberikan solusi. Kalau Allah tahu ini enggak baik, pasti Allah akan pisahkan anti dengannya. Curhat sama Allah, ya, sampaikan semua unek-unek anti kepada Allah dan minta kepada Allah agar memperbaiki suami anti. Dan insya Allah, Allah itu akan menciptakan atau memberikan seseorang pasangan yang sesuai dengannya. Ya. Al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibuna lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa Ala, ya, memberkahi. Ada hadiah. Baik. Insyaallah jubah, ya. Baik, antum ridho, ya, dengan ketentuan ana dalam memberikan hadiah ini, ya? Boleh, ya? Siapa dari jamaah yang pergi ke kajian bersama dua bidadarinya tanpa petir dan tanpa mendung di jalan, bersama dua istrinya, tanpa mengalami petir dan hujan di dalam perjalanan? Ada? Bersama dua istri? Oh, satu. Yang pergi ke kajian bersama dua bidadarinya, dua istri, dua-duanya dibawa pergi bareng ikut kajian. Ada? 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 Seluas ini Kerawang tidak ada? Sama kita, salam satu istri. Ya sudah, siapa dari ikhwan yang sudah punya kemampuan poligami dari sisi finansial, sudah diizinkan oleh istri, bahkan sempat dicari oleh istri, tetapi dia tidak mau melakukannya, khawatir tidak bisa adil, takut tidak bisa adil? Ada? Jujur lebih, antum punya finansial, istri udah izinin, istri bahkan sempat mencari, mertua juga ridho, tapi antum nggak berani melakukannya, khawatir tidak bisa adil. Ada? Hadiah buat antum. Ada yang seperti itu? Ada? Bapak dapat izin dari istri?
Berarti nggak dengar pertanyaan dong. Siapa dari jamaah sudah disuruh poligami sama istrinya, punya kemampuan, tapi antum nggak mau melakukannya karena khawatir tidak bisa adil dan demi menjaga fisikis anak-anak? Ada? yang sekarang ada? Ya sudah, siapa anak muda yang datang ke sini dengan dua pintu surga terbesarnya, ayah dan ibunya? Anak muda yang datang dengan dua pintu surganya, ayah dan ibunya. Ada? Anak muda yang pergi kajian bersama dua pintu surganya, ibu dan ayahnya. Anak muda yang sudah baligh, ada? Antum kesini sama siapa? Orang tua, istri, ayah mana? Berarti datang semuanya, masya Allah. Barakallahu fik, Allah ya fadak. Ya, jangan sia-siakan dua pintu surga yang masih ada ini. Barakallah. Yang terakhir, siapa jamaah yang paling jauh ke sini? Dari mana? Subang. Ada yang lebih jauh dari Subang? Dari mana? Cikarang. Nggak jelas nih. Cikarang lebih jauh dari Subang atau lebih dekat? Lebih dekat. Dari Surabaya ke sini karena daurah atau sedang di Kerawang? Hah? Baru tinggal ini, enggak khusus ke sini karena daurah pagi ini. Ada yang lebih dari mana? Kalideres sama Subang jauhan mana? Kalideres, masya. Ada yang lebih jauh enggak dari Kalideres? Masya. Udah nikah? Masya Allah. Semoga rumah tangga antum diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah sampai ke surganya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak keluar dari masjid kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan. Tidak ada yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya. Dan tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan cantik jelita. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah. Dan doa kita mudah-mudahan ikhwan yang sudah punya satu istri agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan terhadap istrinya yang pertama, dan agar menjadi suami yang bersyukur karena nikmat itu akan bertambah dengan bersyukur. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jamaah, pada duhur kita melanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu. Silakan untuk sekarang istirahat terlebih dahulu. Barakallahu fiik.